Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh khatimul anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Suatu ketika, salah satu kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yatafaqqad an ahwali ra'iyatihi, melihat kondisi sekitar rakyatnya bersama dengan pengawalnya. Kemudian beliau berhenti di suatu rumah di mana terdengar dua orang perempuan berseteru. Kemudian didekati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama pengawalnya. Kemudian didengarkanlah kedua percakapan perempuan itu. Ternyata percakapan penjual susu, di mana salah seorang perempuan mengatakan ke perempuan yang lain, tambahkan air di susu itu. Kemudian perempuan yang satunya mengatakan tidak. Kemudian dipaksa oleh seorang perempuan ini untuk ditambahkan air dan mengatakan, karena ketika kamu menambah susu air terhadap susunya, kamu tidak akan bisa dilihat oleh Amirul Mukminin. Kemudian perempuan tadi menjawab, fa kaifa billah wa alimun bima ta'malunal ibad. Bagaimana dengan hamba? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat segala aktivitas hambanya? Kemudian seorang tadi yang memaksa untuk menambahkan air itu, yang tidak lain seorang ibunya, tertegum, tidak lagi bisa beralasan. Hal demikian didengarkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian mereka kembali. Kemudian hal itu diceritakan kepada anaknya yang bernama Asim. Kemudian ditawarkanlah anaknya, yaitu Asim, kepada perempuan yang bersikukuh tadi, yang menjaga Allah Subhanahu wa taala terhadap semua kondisinya. Kemudian ditawarkan Umar menawarkan kepada anaknya untuk menikahi perempuan tadi. Kemudian didatangilah pada siang harinya perempuan tadi atau rumah tadi. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan niat mereka dan menjelaskan tentang kejadian semalam, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetahui kejadian demikian. Kemudian dinikahkanlah antara anaknya, yaitu Asim, dengan perempuan penjual susu tadi, yaitu Zainab. Kemudian dari Zainab dan Asim ini lahir seorang anak yang bernama Abdul Aziz. Kemudian Abdul Aziz ini melahirkan seorang anak, yaitu Umar. Maka dikatakan telah lahir dari buah kejujuran ini, buah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang nama, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, fa innas sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan, yaitu kebaikan yang begitu banyak, sebagaimana yang telah kita saksikan, telah kita dengar dari kisah cerita itu. Kejujuran seorang perempuan dalam berniaga kemudian menghasilkan suatu generasi, yaitu cucunya yang bernama Umar bin Abdul Aziz, di mana
digandengkan menjadi Khulafaur Rasyidin, menjadi Khulafaur Rasyidin yang kelima. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, dengan datangnya momen bulan puasa ini melatih kita sebagai seorang muslim, yaitu kejujuran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melatih kita dari terbit fajar sehingga terbenam matahari untuk jujur dalam menjaga puasa kita, karena orang lain tidak bisa melihat. Ketika kita ke kamar mandi, orang lain tidak bisa melihat apakah kita tetap berpuasa atau sudah berbuka. Sedangkan ibadah-ibadah lain bisa dikoreksi orang lain, seperti zakat ataupun ibadah sholat masih bisa nampak di hadapan manusia. Tapi puasa ini adalah benar-benar melatih kejujuran kita. Bagaimana menjadi seorang muslim yang jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan puasa ini. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah kita doakan setiap sholat kita, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu tunjukilah kami jalan yang diberikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, yaitu jalan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Di mana orang-orang yang jujur, orang yang sidq, diletakkan kedudukannya setelah para nabi. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa ana azzi bihi, berkaitan dengan puasa ini, aku sendiri yang akan membalasnya, karena di dalam puasa ini terhindar dari sifat riya, sebagaimana tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan momentum Ramadan ini sebagai bentuk agar kita dilatih menjadi hamba yang selalu berupaya melakukan kejujuran setelah bulan Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menjadi hamba yang selalu jujur dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, dalam bermasyarakat kita, dalam pemerintahan kita, dalam keluarga kita. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan momen Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkuat nilai kejujuran kita, agar kita menjadi hamba yang al-muttaqun, yaitu hamba yang dilahirkan dari Ramadan ini, hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kultum singkat ini menjadikan kita sebagai hamba yang selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan puasa kita, baik siamnya, qiyamnya, rukuknya, sujudnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.